Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Allah Bapa Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar, kita akan sharing kembali tentang khotbah tentang akhir zaman, sesi yang ketiga. Khususnya kita akan berbicara dengan tema yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Di hari-hari akhir ini, di akhir zaman ini, Bapa merindukan setiap kita untuk mengerti akan hatinya, untuk mengerti apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita kejar, apa yang harus kita prioritaskan. Mari sebelum kita memulai belajar dan sharing firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di dalam surga. Berilah Bapa kami makanan secukupnya pada hari ini. Ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami Bapa dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, sampaikan isi hatimu, sampaikan pikiran Bapa. Khususnya kalau hari ini Bapak rindu berbicara kepada setiap umat-Mu yang boleh mendengarkan khotbah pada malam hari ini, firman Tuhan pada malam hari ini, tentang khotbah akhir zaman, khususnya tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kiranya Engkau sendiri yang menyampaikan isi hatimu. Surgamu terbuka di mana setiap kami boleh mendengar saat ini firman-Mu. Hadirat dan kekudusan-Mu melingkupi setiap kami, Bapa. Ambil alih Tuhan. Segala sesuatunya tentang perenungan firman pada malam hari ini. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Kami mengucap syukur. Dan kami percaya sudah menerima apa yang kami doa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita sudah memasuki sesi yang ketiga. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang mungkin baru pertama kali mendengarkan firman ini, di sesi ketiga ini Bapak Ibu boleh melihat di YouTube juga ada sesi yang pertama dan kedua supaya lebih jelas, supaya lebih paham. Hari ini kita berbicara tentang khotbah akhir zaman, khususnya tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Kita akan baca terlebih dahulu supaya kita lebih jelas lagi di Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Sebentar, di sini dikatakan, pada waktu itu, hal kerajaan surga, berarti hari ini di ayat pertama ditekankan, hal kerajaan surga. Jadi khotbah tentang akhir zaman hari ini adalah berbicara tentang kerajaan surga. Kita lebih mendetail lagi tentang 10 gadis yang mengambil pelitanya dan menyongsong mempelai laki-laki. Next. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya, juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka, semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ."
Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Di ayat yang terakhir, firman Tuhan begitu jelas, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kukasihi dimanapun berada saat ini, firman Tuhan hari ini berbicara tentang akhir zaman, dan hari ini kita sangat membutuhkan kepekaan, ketekunan, smart, kejelian dalam segala hal. Jangan sampai pada waktu nanti kita berjumpa dengan Tuhan dan kita mengatakan bahwa Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi nama-Mu. Aku sudah mengusir roh-roh jahat dan roh-roh jahat itu keluar, pergi. Tetapi jawab Yesus, "Enyah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau." Karena itu Bapa rindu, supaya pada waktu nanti kita boleh bersama-sama masuk dalam perkawinan anak domba. Tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal. Tidak ada satupun di antara kita yang tertolak. Semuanya boleh disebut sebagai calon mempelai-mempelai. Mempersiapkan diri mulai saat ini dengan sebaik-baiknya. Begitu cinta dan kasih Bapa terhadap kita. Terbukti hari ini, Bapak tahu bahwa waktunya sudah dekat, waktunya sudah sangat dekat. Karena itu dia mempersiapkan segala sesuatunya, mengingatkan setiap kita, supaya kita boleh mempersiapkan diri. Di ayat yang pertama tadi, kerajaan Allah adalah berbicara tentang 5 gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, yang mengambil pelitanya dan sedang menyongsong mempelai laki-laki. Intinya adalah kerajaan surga. Itu yang harus kita gali, itu yang harus kita kejar. Karena itu berbicara kerajaan surga, kerajaan Allah itu berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk yang kekekalan nanti. Di ayat yang di sesi yang pertama saya sudah membahas, ada 3 hal tentang kerajaan surga. Kita akan baca kembali. Roma 14, ayatnya ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini yang Bapak rindu hari-hari ini kita menggali, kita mengerti, kita mempraktekkan, kita mengalami, kita menyaksikan di dalam hidup kita. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi ada 3 hal yang tersebut di ayat yang saat ini kita baca, yaitu tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, dan tentang sukacita oleh Roh Kudus. Kemarin kita di sesi pertama sudah bahas tentang kebenaran. Dan yang kedua kemarin kita juga sudah bahas, yaitu tentang damai sejahtera. Dan ini yang ketiga, yang terakhir, di sesi yang terakhir untuk pembahasan ini, dan nanti di sesi yang keempat kita akan bahas untuk keseluruhan. Inti dari keseluruhan. Hari ini kita akan khusus fokus membahas tentang sukacita oleh Roh Kudus. Apa itu sukacita? Sebelum kita mendalami lebih dalam lagi, kita harus paham apa arti sukacita. Sukacita di dalam Kamus Indonesia artinya adalah perasaan kebahagiaan yang mendalam, yang timbul dalam diri dan bukan bergantung pada faktor eksternal.
Sukacita juga berbicara perasaan bahagia bercampur perasaan diberkati. Itu menurut Kamus Indonesia. Sekarang kita akan pelajari di dalam bahasa Ibrani arti kata sukacita. Di dalam bahasa Ibrani, kata sukacita tertulis simka, S-I-M-K-H-A, dibaca simka. Arti sukacita menurut bahasa Ibrani adalah kegembiraan yang berlimpah-limpah yang dapat dilihat secara lahiriah. Lebih mudah untuk kita menangkap kalau menurut saya dalam arti bahasa Ibrani. Kegembiraan yang berlimpah-limpah yang dapat dilihat secara lahiriah. Jadi kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah dan dihubungkan tentang akhir zaman, intinya saat ini kita harus lebih banyak lagi, kita harus lebih menggali lagi, dan kita harus lebih lagi mempraktekkan dan mengalami apa yang namanya sukacita. Sukacita harus ada dalam setiap hidup kita. Sukacita selalu ada dalam hembusan nafas kita. Saat kita mengalami sukacita, saat kita berada dalam sukacita, khususnya sukacita oleh Roh Kudus, berarti kita sedang dalam keadaan yang benar. Kita sedang di dalam kerajaannya Allah. Karena kerajaan Allah tadi dijelaskan berbicara salah satunya tentang sukacita oleh Roh Kudus. Kegembiraan yang berlimpah-limpah yang dapat dilihat secara lahiriah. Saat ini Bapak Ibu, saudara-saudaraku boleh cek apakah sukacita yang berlimpah-limpah yang dapat dilihat, yang dapat dinikmati baik itu secara untuk pribadi kita sendiri maupun orang lain bisa melihat sukacita itu ada di dalam kehidupan kita. Karena hari-hari akhir ini Tuhan mempercepat segala sesuatunya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, calon-calon mempelai yang mempersiapkan diri, kita yakin tidak ada satupun di antara kita yang mau disebut sebagai 5 gadis yang bodoh. Tetapi kita mau disebut sebagai 5 gadis yang bijaksana. Gadis yang bijaksana di hari-hari akhir ini yang tertulis di dalam perumpamaan ini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara mau, rindu, dan ingin disebut sebagai 5 gadis yang bijaksana dan bukan bodoh. Ketiga hal tentang kerajaan Allah ini, Bapak Ibu harus benar-benar pelajari dan benar-benar boleh harus nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Harus ada sukacita oleh Roh Kudus. Sukacita oleh dunia itu sementara. Kebahagiaan yang diberikan oleh dunia itu sementara sifatnya. Tetapi yang dibahas di sini berbicara tentang kerajaan surga, kerajaan Allah, itu tentang sukacita oleh Roh Kudus. Nah, kita akan baca 1 Petrus 4:13. Kita akan pelajari tentang sukacita tentang Roh Kudus. 1 Petrus 4 ayatnya ke-13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Inilah yang dimaksud adalah sukacita oleh Roh Kudus. Adalah sukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat, tiap orang berbeda-beda, dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Kita baca kembali Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini penting sekali. Penting sekali. Apapun
sukacita yang akan kita gali, yang akan kita pelajari, karena kita akan tinggal di dalam kerajaan Allah, itu harus mata kita tertuju sukacita itu kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini penting sekali Bapak Ibu, ayat firman ini, di mana dikatakan bahwa kita melakukan mata kita harus tertuju kepada Yesus. Karena waktu kita tertuju kepada Yesus, kita itu akan membuat iman kita semakin kuat, akan membuat kita semakin diberkati, akan semakin membuat kita akan menerima sukacita yang kekal selama-lamanya. Hari-hari ini, kalau Bapak Ibu boleh merasakan, Bapak Ibu yang hari ini engkau rindu semakin mendekat kepada Tuhan, fokusmu bukan lagi hal-hal duniawi, tetapi engkau mulai berlari, engkau mulai menggali, engkau mulai mencari tentang kebenaran, tentang hal-hal kerajaan surga, maka hari-hari ini engkau tidak bisa lari dari segala ujian iman yang harus kita hadapi. Pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tapi sekali lagi saya katakan, semuanya terima, semuanya sikapi dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara bisa melakukan hal ini, maka Bapak, Ibu tidak akan gentar. Bapak, Ibu tidak akan jatuh. Bapak, Ibu tidak akan undur. Bahkan kau akan menerima iman yang semakin dikuatkan. Di sini dikatakan di ayat ini kita berbicara juga tentang iman. Memimpin kita dalam iman. Penderitaan oleh Kristus. Penderitaan di dalam Kristus. Harus setiap anak-anak Tuhan yang menyandang gelar nama murid Tuhan, ia harus memikul salib Yesus. Itu tanda kita adalah murid-murid Tuhan. Karena itu Bapak hari ini rindu, sangat amat rindu. Kita peka, kita paham. Apapun yang terjadi dalam hidup kita harus dipenuhi dengan sukacita oleh Roh Kudus. Arti kata sukacita oleh Roh Kudus, seperti yang dalam firman yang kita baca tadi. Apapun yang kita alami, penderitaan, pergumulan, persoalan, kesulitan apapun. Bahkan tidak harus kesulitan, tidak harus penderitaan. Tapi semua hal-hal yang mungkin membahagiakan. Tentang kerohanian kita, tentang ibadah kita, tentang pelayanan kita. Semuanya harus tertuju kepada Yesus. Kalau enggak gitu, kita akan sia-sia. Kita akan jauh tertinggal. Hari ini Tuhan ingin memberikan kita sukacita yang luar biasa. Dan itu hanya didapat di saat Bapak Ibu masuk di dalam jalur yang benar. Masuk di dalam kerajaan Allah. Kerajaan memiliki satu struktur. Di mana Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus sebagai pimpinan tertinggi. Dan sampai hari ini kerajaan Allah bergerak. Dan sampai hari ini kerajaan Allah tidak berhenti. Terus aktif. Salah satunya, kalau Bapak Ibu hari ini bisa mengerti, mendengar. Firman pada malam hari ini berbicara tentang akhir zaman. Saya berdoa untuk firman yang disampaikan di dalam channel ini. Saya tidak sembarangan ambil satu tema. Hati saya cukup bergetar pada waktu Allah menuntun saya, menaruh di hati pikiran saya, berbicara kepada saya bahwa saya harus menyampaikan firman tentang khotbah akhir zaman. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tekunlah memikul salib. Di saat engkau tekun memikul salib,
Di situ akan tersedia sukacita yang luar biasa. Jangan lari dari panggilan. Jangan lari dari pergumulan. Jangan lari engkau memikul salib yang dikhususkan. Tiap orang beda-beda. Sesuai dengan yang Tuhan percayakan untuk kita pikul. Karena itu di saat engkau sedang mengalami apapun, bisakah engkau bekerja sama dengan surga? Bisakah engkau bekerja sama dengan kerajaan Allah? Bahwa apapun yang terjadi, 24 jam full satu hari kita diizinkan Tuhan untuk menikmati hidup. Bisakah sukacita itu selalu ada dalam hidup kita? Sukacita oleh Roh Kudus. Intinya meskipun keadaan kita dalam keadaan yang semestinya kita tidak bersukacita, keadaan di mana semestinya kita dalam keadaan yang saat ini sedang tertekan dan tertindas, ataupun saat ini kita sedang memperoleh suatu pergumulan persoalan yang belum selesai, tapi kita disuruh untuk bersukacita. Sukacita itu harus muncul, bukan sukacita dari diri kita. Bukan kita mengada-ngadakan sukacita, atau kita mengupayakan sukacita itu. Bukan itu yang dimaksud. Sukacita oleh Roh Kudus yang dimaksud tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh adalah sukacita yang diberikan oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu tidak bisa lari dengan kita memikul salib. Jangan pernah takut. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah membayar segala sesuatunya. Dia sudah menebus dosa kita. Dia sudah membayar sakit penyakit kita. Dia sudah membayar segala kutuk kita. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Firman Tuhan mengatakan, jika Allah di pihak kita, siapa jadi lawan kita? Jadikan firman ini pegangan. Mungkin kita mengatakan, kalau kita umat pemenang, mengapa keadaanku saat ini masih seperti ini? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, hari ini kita diingatkan bahwa 5 gadis yang bijaksana adalah memiliki satu prinsip. Mempersiapkan segala sesuatunya. Dan di ayat yang tadi saya jelaskan di 1 Petrus 4:13 juga Ibrani 12:2. Memikul salib itu ganti sukacita. Jadi sukacita yang dimaksud yang dari Roh Kudus adalah sukacita yang akan kita dapat di saat kita memikul salib. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, engkau semakin dewasa rohani, engkau adalah mempelai-mempelai yang mempersiapkan diri, engkau mencukupkan minyak, tidak seperti gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu dia membawa buli-buli, dia membawa minyak juga, tetapi minyaknya tidak cukup. Minyak berbicara tentang apa? Salah satunya, sukacita oleh Roh Kudus. Engkau harus punya sukacita oleh Roh Kudus. Yang pertama tentang kebenaran, kalau kita sesi pertama. Ini berbicara tentang minyak. Yang kedua tentang damai sejahtera. Dan yang terakhir ini berbicara tentang sukacita. Ketiga hal ini, itu berbicara tentang minyak. Bagaimana kebenaran itu? Sudah saya jelaskan di sesi 1. Bagaimana damai sejahtera? Arti damai sejahtera. Dan hari ini kita berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Bersyukurlah kalau hari ini engkau sedang mengalami, sedang memikul salib Tuhan. Karena engkau terpilih. Engkau spesial. Engkau fit untuk menerima sukacita oleh Roh Kudus. Bahkan pada kekekalan kita akan bersukacita yang tiada tanya bersama Dia. Karena itu bersukacitalah. Apapun yang kau hadapi saat ini, apapun yang sedang kau alami saat ini, apapun yang sedang kau kejar saat ini, apapun yang sedang kau prioritaskan hari-hari ini, engkau harus fokus tertuju kepada Yesus. Dan engkau juga harus meraih
sukacita oleh Roh Kudus. Saya sering mendapati hari-hari ini, iblis menyerang rumah tangga. Karena di saat iblis memanahkan panah perzinahan, panah perselingkuhan, panah perceraian itu kepada rumah tangga. Dan panah itu bisa masuk sampai ke rumah tangga setiap umat pilihan Tuhan. Karena di saat dia menyerang rumah tangga, cukup pasangan suami istri, dia bisa mengenai banyak orang. Otomatis anak akan terkena imbasnya. Orang tua akan terkena imbasnya. Saudara kandung akan terkena imbasnya. Sahabat-sahabat orang-orang terdekat kita akan terkena imbasnya. Ikut merasakan, ikut galau, ikut memikirkan. Karena itu, tetapi saya melihat hari-hari ini saya diizinkan Bapak Ibu untuk menerima banyak sharing rumah tangga yang di dalam ujung tanduk perceraian. Dan saya melihat jelas-jelas pasangan mereka selingkuh. Dan sampai detik ini pun saya melihat pasangan yang selingkuh merasa dia tetap benar. Sedangkan pasangan satunya menanti. Karena pasangan yang satunya, dia takut akan Allah. Dia memegang janji sumpah Allah pada waktu pemberkatan pernikahan. Bersumpah di hadapan Allah. Bersumpah di hadapan hamba Tuhan. Bersumpah di hadapan jemaat. Khususnya di hadapan Tuhan. Bahwa pada waktu sebelum mereka diberkati, mereka bersumpah, mereka berjanji di dalam nama Yesus. Akan langgeng meskipun keadaan suka maupun duka. Sakit maupun sehat. Miskin maupun kaya. Tetapi fakta yang ada di hari-hari akhir ini, hanya karena faktor ekonomi, seorang istri rela meninggalkan anak-anaknya, rela meninggalkan suaminya, rela meninggalkan pelayanan untuk mendapat pasangan yang lebih memiliki ekonomi yang lebih makmur. Atau sebaliknya, seorang suami hanya mungkin karena seorang istri yang masih dalam prosesnya Tuhan, saya tidak pernah ngomong istrinya salah, suaminya salah, tetapi masih dalam pendidikan Tuhan, masih belajar dan belajar sehingga mereka belum paham tentang arti dan apa yang harus dilakukan dalam pernikahan. Kalau dalam setiap pernikahan pasangan suami istri memiliki dasar firman yang benar, memiliki damai sejahtera yang tertulis dalam firman Tuhan, juga sukacita oleh Roh Kudus, saya percaya tidak akan ada perceraian, tidak akan ada perselingkuhan. Tetapi kenapa ini terjadi dan hari-hari banyak terjadi? Maaf, saya bukan mengecilkan seorang wanita karena saya suka seorang wanita. Justru hari-hari saya banyak menemukan seorang istri yang meninggalkan suaminya. Seringkali hanya faktor keuangan yang harusnya bisa diselesaikan. Kita punya Tuhan, kita punya Raja di atas segala raja, tapi mereka jatuh. Tapi saya melihat kesaksian, saya tidak sebut nama, seorang suami yang ditinggalkan istrinya karena faktor ekonomi. Sampai hari ini dia menanti. Istrinya tetap selingkuh. Selingkuh tidak di luar kota tetapi di dalam kota. Tapi suaminya tetap menanti. Suaminya berkata, aku sudah bersumpah di depan Tuhan. Kasihan juga anak-anak. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Iblis mengambil sukacita itu. Inilah yang dikatakan memikul salib.
Sebenarnya ada kesempatan untuk suami atau kebalikannya istri untuk membalas, untuk ganti selingkuh. Tetapi kalau engkau bijaksana, baik itu suami maupun istri yang diselingkuhi, tetap menanti, tetap memegang sumpahnya di hadapan Tuhan, tetap memegang firman Tuhan. Kalau debat tentang boleh tidak kita bercerai, saya tidak ingin membahas boleh atau tidak. Saya cukup ingin mengatakan, ada firman yang berkata, Allah membenci perceraian. Cukup itu. Bapak Ibu gali sendiri. Apa yang dibenci Allah jangan dilakukan. Apapun. Apapun alasannya. Kita masih punya Tuhan. Bapa kita berkuasa. Dalam sekejap, kalau dia mengulurkan tongkat pembalian keadaan, tongkat perkenanannya, dalam sekejap semuanya bisa berubah. Tidak usah menunggu hari. Berapa detik bisa mengubah? Dalam berapa detik orang yang mati bisa dibangkitkan? Hanya berapa detik orang buta bisa melihat? Hanya beberapa detik Rasul Paulus yang tadinya Saulus, yang tadinya dalam perjalanan mau membunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam sekejap diubahkan sampai seumur hidupnya untuk mengikut Kristus. Tidak perlu lama. Tetapi kalau keadaan, ini saya tadi berbicara tentang rumah tangga, mungkin Bapak Ibu punya persoalan yang lain tentang ekonomi, tentang sakit penyakit, tentang di pelayanan, tentang di rumah tangga, apapun itu, di tetangga, di pemerintahan. Saya katakan, itu adalah satu batu loncatan Bapak Ibu untuk menerima sukacita yang akan diberikan oleh Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di saat dalam keadaan kita dikhianati, kita disakiti, tapi kita tetap bisa mengasihi. Saya melihat kesaksian yang saya layani, seorang suami yang dikhianati oleh istrinya, banyak ya, tidak satu pasangan saja. Ada beberapa pasangan suami istri yang saat ini menjadi pergumulan saya, yang menjadi sharing dengan saya. Suaminya bisa tidak marah. Jelas-jelas melihat istrinya dijemput oleh laki-laki lain, dibawa keluar kota, diajak makan, dan setelah itu saya tidak membahas tentang bagaimana orang berselingkuh ya. Tetapi istri ini tetap, suami ini tetap menanti. Bukankah itu keajaiban? Mungkin Bapak Ibu yang belum mengalami, kok tidak merasakan. Tidak merasakan saja, seandainya saya boleh bertanya. Seandainya dalam nama Tuhan Yesus hanya perumpamaan, tidak akan terjadi dalam Bapak Ibu yang mendengar saat ini. Pasangan kita selingkuh. Apa yang kita lakukan? Bisa Bapak Ibu menerima di depan mata kita, dan sampai hari ini perselingkuhan itu tetap terjadi. Bahkan sudah dianggap biasa. Sedang suami, anak-anak di rumah menanti. Atau sebaliknya, istri dan anak-anak menanti di rumah. Kalau Bapak Ibu punya pasangan yang seperti itu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Itu tidak mungkin. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni, kita tidak gila dan kita tidak stres. Kalau kita bisa bertahan, kalau kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, itu pasti ada sukacita yang Tuhan berikan yang dari Dia. Kekuatan yang daripada Dia. Ada suami yang melihat istrinya berselingkuh di dalam rumahnya. Jadi pada waktu suaminya pergi, istri berselingkuh. Dan suaminya masuk jendela, melihat
di depan matanya, itu bisa tidak emosi. Padahal biasanya suaminya termasuk orang yang termasuk temperamennya cukup tinggi. Kalau marah, mukul suaminya. Tapi begitu melihat, bisa tidak marah. Apa alasannya? Karena di hari-hari akhir, waktu perselingkuhan itu, suaminya begitu dekat kepada Tuhan. Setiap pagi-pagi sekali dia mencari Tuhan. Dia mulai meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaannya yang jahat, yang lama. Sehingga dia ada kekuatan. Dia tidak marah. Malah diajak bicara. Itulah sukacita oleh Roh Kudus. Memikul salib. Ya, banyak hal. Hari ini juga ada beberapa orang yang karena faktor ekonomi. Bapak Ibu, kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya Allah, kita punya kuasa. Apapun pekerjaan, tidak usah pilih-pilih. Saya sebagai seorang wanita, saya juga sebagai seorang hamba Tuhan, saya siap. Mau bekerja apapun. Saya kalau bekerja dalam rumah tangga, saya ikut memberi contoh. Jadi tidak saya hanya menyuruh, memerintahkan, saya memberi contoh. Artinya saya tidak keberatan untuk bekerja tentang rumah tangga. Membersihkan selokan-selokan, saya lakukan. Karena itu bagi engkau saat ini mungkin dalam masalah ekonomi. Tuhan memberikan kita kepandaian dan hikmat. Mintalah petunjuk Tuhan. Kalau engkau terlilit hutang saat ini, nah ini kalau terlilit hutang ini yang saya bingung juga memberikan solusi, yang bisa hanya dia. Apalagi kita sudah ngomong uang yang miliar dan yang jumlahnya sampai banyak sekali begitu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam waktu yang sekejap, Tuhan bisa membalikkan. Saya sudah sering dan amat sangat sering mengalami pembalikan keadaan. Mengalami percepatan ilahi. Ditolong Tuhan dalam waktu yang sekejap. Di saat kita sudah tidak bisa menoleh ke kiri, tidak ada harapan lagi ke kanan, ke atas, ke bawah. Sekeliling kita. Di situ dia menyatakan kemuliaannya. Di situ dia menyatakan kekudusan dan kemahakuasaannya. Dalam sekejap mengubah air mata menjadi sukacita. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jadilah wanita-wanita yang bijaksana. Jadilah wanita-wanita yang mempersiapkan. Bukan hanya mempersiapkan buli-buli tempatnya saja. Atau minyak yang sekedar mempersiapkan. Tetapi benar mempersiapkan minyak yang penuh. Yang cukup sampai kedatangan Tuhan nanti. Dan di sini kita berbahagia. Kita dijelaskan persiapan apa. Yang satu dibahas di sesi yang satu. Persiapan yang kedua di sesi yang kedua. Dan sesi yang ketiga adalah persiapan tentang sukacita, yaitu berbicara tentang memikul salib. Persiapkan itu. Bagaimana Bapak Ibu bisa menerima sukacita dari Roh Kudus kalau tidak mau pikul salib? Semua ada strukturnya. Semua ada kodenya, semua ada kuncinya. Dan itu tertera di firman Tuhan. Patokan, kode, kunci untuk membuka firman Tuhan. Tidak bisa dapat dimanapun. Hanya firman Tuhan, tidak ada yang lain. Jadi, mari di hari-hari akhir ini, jadilah wanita yang bijaksana. Mempersiapkan, bukan hanya sekedar mempersiapkan, tapi benar-benar full. Sehingga sampai kedatangan Tuhan, minyak kita tidak habis. Minyak kita terus dipenuhi. Minyak kita terus dipenuhi dengan hidup dalam kebenaran. Hidup dalam damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini kejar. 3 hal ini pelajari.
3 hal ini, itu yang menjadi fokus dalam hidup kita. Saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Di sesi yang pertama, apa itu kebenaran, bagaimana meraih kebenaran. Apa itu damai sejahtera, damai sejahtera seperti apa. Dan hari ini kita berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu tidak bisa lari dari penderitaan memikul salib Yesus. Biarlah firman yang saya sampaikan saat ini tentang kerajaan Allah, berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini boleh selalu ada di hati dan pikiran kita. Seringkali pada waktu kita merenungkan, kita mendengar firman Tuhan, kita tidak terus menggali. Kita tidak terus mendalami. Sehingga pada waktu di tengah-tengah badai, kita gugur. Kita jatuh. Kita tidak ada kekuatan lagi. Satu hal ini aja. Bapak Ibu perhatikan. Bapak Ibu renungkan. Sudahkah hidup kita ada dalam kebenaran dan dalam damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus? Khususnya hari ini sukacita itu. Kita baca kembali perumpamaan tentang Matius 13 ayat 44 tentang harta yang terpendam. Di sini tertulis, hal kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang dan ditemukan orang lalu dipendam lagi oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Kejarlah ketiga hal ini seperti engkau mendapatkan hal yang terpendam, harta yang terpendam, sampai semuanya dijual. Karena menemukan sesuatu yang ilahi. Kalau saya renungkan ya, kalau kita khotbah tentang berkat. Bukan saya merasa saya lebih bagus, tidak. Tetapi khotbah ini berbicara tentang akhir zaman. Tentang bagaimana kita harus mempersiapkan untuk kita supaya lulus, supaya kita boleh masuk dalam kerajaan Allah, supaya kita boleh masuk di dalam pesta anak domba. Ya hari-hari ini harusnya ini yang lebih digali, ini yang lebih dikejar, ini yang lebih diprioritaskan seperti di ayat ini. Dikatakan bahwa kerajaan surga orang yang sedang menemukan harta yang terpendam. Kalau Bapak Ibu baca kembali ayat selanjutnya nanti, di situ dikatakan dia jual semua miliknya hanya untuk mendapatkan harta yang terpendam. Dan hari ini harta terpendam itu sudah disingkapkan. Apa itu minyak? Kenapa 5 gadis yang bijaksana enggak bisa masuk, yang bodoh enggak bisa masuk, yang 5 bijaksana kok bisa masuk? Karena minyaknya cukup. Minyak yang dia bawa cukup. Sama-sama bawa minyak, tetapi yang satu enggak cukup karena terlalu lama menanti. Seperti saat ini kita, kapan Yesus datang? Kapan? Yang terpenting bukan kapan atau kapan, tetapi sudahkah minyak kita cukup? Karena Tuhan datang seperti pencuri. Dan hari ini Tuhan jelaskan satu ayat lagi, ini luar biasa juga. Matius 13 ayat 11. Matius 13 ayat yang ke-11. Jawab Yesus, kepadamu, kepada kita semua, diberi karunia untuk mengetahui. Jadi itu pemberian, karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Khususnya Bapak Ibu yang hari ini kau mendengar firman Tuhan, berbahagialah. Engkau sedang diberi karunia untuk mengerti, mengetahui tentang kerajaan, rahasia kerajaan surga. Jadi kalau tanya tentang apa itu kerajaan surga,
Ya ini, bukan makan dan minum. Bukan tentang berkat, bukan bagaimana kita nanti masa depan kita harus punya rumah bagaimana, pendidikan itu penting-penting, tetapi harus ada yang lebih penting lagi. Kita harus balance, bahkan kita inilah lebih tinggi, lebih lagi ditingkatkan tentang hal-hal yang rohani. Karena apa? Karena yang lalu-lalu kita terlalu berlambat-lambat. Jangan-jangan minyak kita nggak cukup. Jangan-jangan minyak kita kurang pada waktu Yesus datang yang kedua kalinya nanti. Dan kita pintu ditutup, sudah tidak ada waktu lagi. Artinya kita orang yang sudah tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Dan hari ini Tuhan mengatakan, kepadamu diberi karunia untuk mengerti. Gali Bapak Ibu, gali saudara-saudaraku tentang kerajaan Allah ini. Terus tambahkan minyak. Kalau mungkin tidak dibahas ini, kita bingung juga. Minyak itu tentang apa? Yang dibahas 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, minyak yang bagaimana? Hari ini dijelaskan satu-satu. Ini yang harus kamu kejar, ini yang harus kamu pelajari, ini yang harus ada, yang kamu hidupi. Di dalam setiap kehidupanmu, baik itu di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, semua harus di dalam kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu keluar melenceng dari kerajaan Allah, artinya tidak ada kebenaran, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Engkau jauh, engkau semakin tertinggal. Minyakmu akan semakin berkurang dan engkau tidak akan siap menghadapi hari-hari ke depan yang semakin jahat. Bersyukurlah, saya juga bersyukur. Saya khotbah, ini sudah sesi ketiga. Tapi sejak saya khotbah yang pertama, saya mengalami ujian-ujian tentang khotbah yang saya khotbahkan. Dan saya bersyukur karena saya tangkap firman ini. Apapun yang terjadi, apapun kesulitan, apapun, kita harus tetap dalam kebenaran, tetap dalam damai sejahtera, tetap dalam sukacita. Di saat kita stres, di saat kita galau, di saat kita menyalahkan orang lain, di saat kita kepahitan, di saat kita mau mengundurkan diri, di saat kita mau santai-santai. Karena dengar firman ini, ada kekuatan. Saya harus terus menyimpan minyak itu, terus memperbanyak minyak itu, karena kita tidak tahu kapan waktunya dia datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Sebelum berdoa, nanti di sesi terakhir, saya akan bahas isi hati Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan bodoh secara global, secara keseluruhan, supaya kita lebih paham lagi. Saya masih membutuhkan hikmatnya. Saya masih membutuhkan kepandaiannya. Saya masih membutuhkan kehadirannya untuk membahas sesi yang keempat. Dan saya rindu, murni itu isi hatinya. Rindu, itu murni pikiran Allah. Karena saya rindu membagi ini, bukan pikiran dan hati saya. Tetapi kerinduan Bapak, karena saya dan Bapak rekan sekerja. Bapak Ibu rekan sekerja. Dan saya ingin menyenangkan Bapak saya. Saya ingin menyenangkan Allah saya. Saya ingin menyenangkan pribadi yang sangat amat luar biasa. Dan saya ingin menyampaikan sebaik-baiknya, setulus-tulusnya, sebenar-benarnya. Saya akan semakin kecil pada waktu menyampaikan, biarlah dia Roh Kudus semakin besar, sehingga itu murni firman dari dia. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau hari ini Bapa, Engkau mempercayakan kami satu karunia untuk mengerti tentang kerajaan surga yang tidak diberikan kepada setiap orang. Kami boleh memahami apa itu kerajaan surga. Kami boleh mengerti apa yang harus dilakukan kalau tinggal di dalam kerajaan surga. Kami boleh menggali dan kami boleh mempraktekkan melalui ujian-ujian, bahkan dari kemarin, sekarang, ke depan. Kami akan tetap tinggal dalam kerajaan surga ini. Terima kasih Bapak. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan Engkau Bapak. Karena tolong kami supaya sampai kedatangan-Mu nanti kami boleh kedapatan sempurna, baik dalam iman, pengharapan, dan kasih kami, dalam segala sesuatunya. Dan kami boleh menjadi 5 gadis yang bijaksana, boleh masuk di dalam kerajaan surga, menyambut, menyongsong, mempelai Engkau sendiri Tuhan.
untuk dapat tinggal kekal selama-lamanya, untuk memperoleh segala yang ilahi yang telah Kau tetapkan untuk setiap kami. Berkati Bapa, seluruh yang ambil bagian di dalam pelayanan hari ini, meskipun tidak kami sebut satu persatu, Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan, mengulurkan tongkat perkenanan, Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita surga, Engkau menambahkan hati dan roh yang baru di batin setiap kami. Dan biarlah setiap orang yang melayani akan semakin mengenal Tuhan. Karena mereka Kau utus, Kau pakai, Kau tetapkan untuk menyampaikan berita ini sampai ke bangsa-bangsa dengan cara masing-masing sesuai pelayanan yang mereka lakukan pada saat ini. Terima kasih Bapak, berkati semua pemirsa, semua hamba-hamba Tuhan, semua anak-anak Tuhan, saudara-saudara kami di seluruh dunia, khususnya yang mendengar firman hari ini. Berkat terbaik, berkat terdahsyat, berkat yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, menyerbu setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami percaya sudah menerima apa yang kami doa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.